الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Ikhwani fiddin asyhadakumullah. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari sekalian, Majelis Ilmu Masjid Dzikrullah yang dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini kita dipertemukan kembali di dalam kajian rutin, yaitu kajian tafsir Al-Quran. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita sampai pada surat Al-Baqarah ayat 108 ya. Ayat 108. Mudah-mudahan apa yang kita kaji pada malam hari ini akan senantiasa memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat, dan mudah-mudahan semakin kita mengkaji Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala menambahkan kepada kita keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga mudah-mudahan kita tetap istiqomah dan Allah mewafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Kita buka surat Al-Baqarah ayat 108, dan insyaallah kita akan mengkaji sampai ayat 109 ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Am turiduna an tas'alu rasulakum kama su'ila Musa min qabl wa may yatabaddalil kufra bil imani faqad dhalla sawa'as sabil. وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُمْ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا حَسَدًا مِّنْ عِنْدِ أَنفُسِهِمْ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْحَقُّ فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير. Baik, kita mulai terjemahkan dahulu ya, sebelum kita mengkaji tafsirnya. Bisa merapat di sebelah sini Pak ya, ini kosong ini. Am turiduna an tas'alu rasulakum kama su'ila Musa min qabl. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, am turiduna ya. Di sini ada kalimat istifham ya, al-inkari. Di dalam bahasa Arab itu ada kalimat ya, kalimat tanya tetapi untuk mengingkari ya, untuk menjelaskan pengingkaran
Jadi contohnya misalnya, apakah kamu mau memukul ibumu? Ya, kan tidak mungkin ya. Jadi seperti itu istifham al-inkari. Jadi Allah memakai kalimat al-istifham ingkari ini kepada orang Yahudi. Am turiduna, ya. Jadi apakah kamu berkehendak, ya, ingin supaya antas alu rasulakum, kamu bertanya kepada Rasul, ya. Jadi apakah kamu berkehendak supaya kamu bertanya kepada Rasul, kama su'ila Musa min qabl, sebagaimana, ya, Nabi Musa alaihissalam ditanya oleh Bani Israel sebelum ini, ya, sebelum kalian. Artinya Bani Israel itu memiliki satu sifat, ya, satu sifat diantaranya adalah mereka itu suka apa Pak? Suka bertanya. Nah, tanya terus, ya, pertanyaan-pertanyaan yang sebetulnya dia sudah tahu jawabannya, tapi tetap ditanyakan, ya. Atau pertanyaan-pertanyaan yang tidak mungkin, ya. Jadi pertanyaan-pertanyaannya itu tujuannya apa? Untuk mengingkari, ya, untuk mengingkari supaya dia tidak melakukannya, untuk mengingkari supaya dia itu tidak menjalankan, ya, perintah Allah dan Rasulnya. Jadi ditanyakan terus seakan-akan, ya, dia itu mencari celah supaya dia bisa menghindar dari perintah. Nah, sehingga apa? Bertanya terus. Jadi di sini Allah Subhanahu wa taala memakai kalimat itu kepada kaum muslimin, ya, kepada para sahabat. Karena orang Bani Israel itu memiliki satu sifat yang dia banyak bertanya untuk mengingkari perintah-perintah yang ada pada mereka. Wa may yatabaddalil kufra bil imani faqad dhalla sawa'as sabil, dan barang siapa yang menggantikan, ya, keimanan dengan kekafiran, ya, menjual keimanannya dengan kekafiran, maka faqad dhalla sawa'as sabil, ya, dan dia telah tersesat dari jalan yang lurus. Kemudian ayat berikutnya, wadda katsirum min ahlil kitab, banyak, hampir saja, wadda katsirum min ahlil kitab, banyak di antara ahlul kitab, ya. Ahlul kitab ini siapa? Yahudi dan Nasrani, ya. Yahudi dan Nasrani. Jadi ahlul kitab ini adalah Yahudi dan Nasrani. Orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani ini adalah ahlul kitab. Allah memberitahukan kepada kita, ya, yang mungkin ini kita tidak pernah mengetahuinya, dan kita tidak akan tahu kecuali Allah memberitahunya. Karena Allah itu apa? Maha mengetahui, baik yang zahir maupun yang batin, baik yang nampak maupun yang tersembunyi. Lah kita diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat ini. Wadda katsirum min ahlil kitab. Jadi kebanyakan, kata Allah, kebanyakan ahlul kitab, yaitu orang Yahudi dan orang Nasrani itu, lau yaruddunakum min ba'di imanikum kuffaro. Nah, ini kita dikasih tahu oleh Allah. Kebanyakan berarti terbanyak, ya. Orang Yahudi dan Nasrani, mereka itu menginginkan supaya apa?
supaya kalian yang sudah beriman kepada Allah, kepada Rasulnya, kepada kitabnya, ya, kepada hari akhir, mereka menginginkan orang-orang beriman itu menjadi kafir. Jadi ini kathir, berarti banyak. Nah, jadi hampir semua ya. Tapi hanya sedikit saja yang tidak memiliki kebencian terhadap umat Islam. Tapi kebanyakan di sini dikatakan oleh Allah, mereka itu ingin mengembalikan kalian menjadi kafir. Apa sebabnya? Hasadam min indi anfusihim. Jadi mereka ingin supaya kalian kafir, supaya orang beriman itu kembali menjadi kafir, itu karena apa? Hasadam min indi anfusihim. Mereka ada rasa apa? Ada sifat apa? Hasad, dengki. Min anfusihim, min indi anfusihim, yaitu dari diri mereka. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, di sini Allah memberitahukan kepada kita. Kalau Allah tidak ngasih tahu, kita tidak bakalan tahu, Pak. Ya, secara zahir dan batin, ya, yang nampak dan yang tersembunyi dari orang-orang ahlul kitab, Yahudi dan Nasrani, itu kita tidak akan tahu kalau tidak dikasih tahu oleh Allah. Ya. Dan mereka kebanyakan akan berusaha terus-menerus untuk mengembalikan orang beriman menjadi kafir. Nah, ini penting, Pak, ya. Ini penting. Lu kok tahu, Pak? Allah yang ngasih tahu. Kenapa mereka seperti itu? Hasadam min indi anfusihim. Jadi mereka itu punya sifat hasad, iri, dengki terhadap orang beriman. Mim ba'di ma tabayyana lahumul haq, setelah datang penjelasan ya kepada mereka tentang kebenaran. Jadi kebencian mereka itu bukan karena kita orang Islam itu kaya, bukan. Bukan karena orang Islam itu baik-baik, bukan. Bukan karena orang Islam itu memiliki kekuatan, bukan. Karena orang Islam itu beriman kepada Allah dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena orang beriman itu percaya dan mengikuti ajaran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu kebenciannya. Dan mereka tahu akan kebenaran ajaran yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tahu dari mana? Orang Yahudi dan Nasrani itu bahwa akan datang seorang nabi yang bernama Ahmad. Tahu dari mana? Dari kitabnya, dari kitab Injil dan Taurat. Orang Yahudi dan Nasrani tahu betul kebenaran itu, tapi mereka mengingkari. Dan orang-orang beriman ini percaya kepada apa yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang dibawa oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Inilah kebencian mereka terhadap orang beriman. Jadi Allah menjelaskan hasadam min indi anfusihim, mereka itu hasad, dengki dari diri mereka sendiri, bukan dari kitabnya. Kalau dari kitabnya, itu mereka akan menganggap kita ini saudaranya karena sama-sama beriman kepada Allah. Dan juga mereka pun akan beriman kepada siapa? Rasulullah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi karena mereka tidak mengikuti kitabnya, maka Allah mengatakan mereka iri, dengki, hasad terhadap orang beriman itu dari diri mereka sendiri. Dan Allah menyebut apa? Kathir. Apa? Banyak. Jadi kebanyakan mereka itu benci terhadap orang Islam, benci terhadap orang beriman, dan mereka ingin orang beriman itu menjadi kafir. Dan makanya dengan berbagai cara,
dengan berbagai metode. Bagaimana supaya orang-orang Islam, orang-orang beriman ini menjadi kafir, mengikuti mereka. Ya. Bahkan nanti di akhir zaman itu ada Dajjal, ya, pengikut setianya siapa? Yahudi. Jadi ini kita ini tidak tahu Pak, kalau Allah tidak memberitahukannya di dalam Al-Quran. Hasadan min 'indi anfusihim min ba'di ma tabayyana lahumul haqq fa'fu wasfahu hatta ya'ti Allahu bi amri. Ya. Kemudian fa'fu. Masya Allah ya. Meskipun mereka dengki, hasad, iri terhadap kita, tetapi Allah memberitahukan kepada kita, maafkan, ya. Coba bagaimana ini Pak? Maafkanlah. Wasfahu, dan berbuat baiklah kalian, ya. Wasfahu hatta ya'ti Allahu bi amri, sampai Allah mendatangkan urusannya, kemenangan, ya, sampai orang Islam itu menang. Jadi kamu tidak usah terlalu terkecoh, terlalu memikirkan dan terlalu terganggu dengan kedengkian mereka. Mereka biarlah iri dan dengki terhadap orang beriman, tapi kalian sudah teruslah berbuat baik. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Dan sungguh Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Nah, dari sini kita coba membaca tafsirnya, ya. Setelah kita memahami ayat ini, maka bagaimana para ulama menjelaskan terkait tentang ayat ini, ya. Jadi kita bahas dahulu ayat 108, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, am turiduna an tas'alu rasulakum kama su'ila Musa min qabl wa may yatabaddalil kufra bil imani faqad dhalla sawa'as sabil. Di sini Imam Ibnu Katsir rahimahullah menjelaskan, nahallahu ta'ala al-mu'minina fi hadhil ayat al-karimah an kathratis su'alin nabi sallallahu alaihi wasallam anil asya'i qabla kauniha. Nah, dari ayat ini bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala melarang orang-orang beriman agar mereka tidak banyak bertanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, agar mereka tidak banyak tanya kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena di dalam hadis sahih, walihada ja'a fis sahih, inna a'dhamal muslimina jurman man sa'ala an syai'in lam yuharrim fahurrima min ajli mas'alatihi. Sesungguhnya orang beriman itu, orang Islam itu, orang Muslim ini akan berdosa ketika dia bertanya tentang sesuatu yang tidak diharamkan oleh Allah, akhirnya diharamkan. Dengan apa? Dengan mempertanyakan satu masalah tadi. Walamma su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anir rajul yajidu ma'a imra'atihi rajulan. Ya, satu contoh. Ya, ada seorang sahabat itu bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, saya kok melihat istri saya bersama seorang laki-laki. Loh gitu aja kok ditanyakan Rasulullah. Coba jenengan pun kalau saya tanya, ya Mas, kok saya kok melihat, ya, ada yang tanya, Ustadz, saya kok melihat istri saya bersama laki-laki. Ya. Maka di sini dijelaskan, fa in takallama bi amrin azim. Kalau dijawab, maka akan menjawab sebuah urusan yang sangat besar. Karena apa? Loh, ada pertanyaan, bagaimana wong istri saya kok bisa berjalan bersama orang laki-laki lain? Ya. Wa in sakata ala mithli dzalik. Nah, kalau tidak
jawab ini nanti seperti apa, membiarkan sesuatu ya dikiranya boleh ya. Ada seorang istrinya ya, istri kita berjalan dengan laki-laki lain itu boleh kalau misalnya didiamkan. Tapi kalau didiamkan ya ini berbahaya. Nah, oleh karena itu faqaraha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-masail wa abaha. Dan Rasulullah tidak suka. Rasulullah tidak suka. Kemudian diabaikan. Tsumma anzalallahu hukmul mula'anah. Kemudian akhirnya turunlah ya tentang hukum la'inah ya. Orang-orang yang dilaknat oleh Allah. Walihadza tsabata fis sahihaini min haditsin Al-Mughirah bin Syu'bah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yanha an qila wa qala wa idha'atil mal wa kathratus su'al. Jadi di dalam ayat ini Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, itu Allah menggunakan kalimat al-istifhamul ingkari ya. Jadi kalimat pertanyaan tetapi untuk mengingkari. Dan di sini artinya kita tidak boleh banyak bertanya untuk persoalan-persoalan yang kita sudah tahu kebenarannya, atau banyak bertanya ya yang pertanyaan-pertanyaan itu seperti pertanyaan Bani Israel ya, di mana Bani Israel bertanya kepada Nabi Musa alaihissalam ya, antas alu rasulakum kama su'ila Musa min qabl. Jadi Bani Israel ini sebagaimana yang pernah kita kaji ya di dalam tafsir, apa permintaan Bani Israel kepada Nabi Musa alaihissalam ya. Jadi Bani Israel itu meminta apa? Supaya dikabulkan. Mereka ingin melihat Allah ya. Arinallaha jahrotan. Hai Musa, coba perlihatkan Allah secara ya kasat mata. Kami ingin melihat Allah langsung. Kalau kamu bisa mendatangkan Allah dan kita bisa melihat langsung, saya akan beriman kepadamu dan kepada Allah. Nah itu, Bani Israel begitu. Jadi permintaannya ya, dia menanyakan sesuatu yang tidak mungkin, gitu loh. Kenapa? Karena Allah itu maha sempurna. Kalau Allah terlihat, ya bukan sempurna lagi. Ya, sesuatu yang terlihat ya, tidak ada kesempurnaannya. Sehingga apa? Sehingga apa namanya? Datanglah apa? So'iko, ya, petir ya. Kilat yang menyambar-nyambar. Kemudian bertanya lagi kepada Nabi Musa alaihissalam pada saat mereka Bani Israel itu diberi nikmat ya, wadhkuru nikmatallah ya. Jadi ingatlah bahwa Bani Israel itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kenikmatan lepas dari kejaran Fir'aun. Ya. Kemudian diajak oleh Nabi Musa alaihissalam ke Yerusalem, ke Palestina. Nah di tengah-tengah perjalanan itu namanya Bani Israel ini diajak Rasul Allah ya, diajak Nabi Musa, tidak sabar ya, tidak tahan ya. Akhirnya apa? Mereka minta apa? Ya Musa, coba datangkan makanan yang paling enak dari surga ya. Padahal di dalam ayat itu disebutkan wa adzalna al-ghamama wa anzalna 'alaikumul manna wassalwa. Dan mereka itu ketika perjalanan 40 tahun ya ya, jadi muter-muter ya. Mereka orang Bani Israel ini muter-muter ketika diajak Nabi Musa ke Yerusalem itu muter-muter karena tingkah lakunya Bani Israel yang langsung diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala balasan ya. Jadi
perbedaannya dengan umatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kalau Bani Israel itu ketika mereka melakukan dosa itu langsung ada kafaratnya, Nah, kalau dia melaksanakannya maka dia akan selamat, ya, dia akan selamat fit dunya wal akhirah. Kalau tidak melakukannya, ya dia sengsara. Oleh karena itu mereka Bani Israel ini meminta terus kepada Nabi Musa supaya apa? Supaya Nabi Musa itu memberikan keringanan. Tetapi bukan malah keringanan, mereka tidak bisa melakukannya. Dikasih makanan yang terbaik, manna wasalwa, ya. Manna wasalwa itu semacam manisan, ya, dan burung puyuh gitu yang terbang rendah gitu, ya. Itu mengandung vitamin, mengandung apa namanya? Kalau sekarang itu herbalnya tinggi, ya. Jadi daya tahan tubuhnya tinggi. Tapi mereka apa? Mintanya apa? Mintanya wa basoliha wa adasiha wa fumiha, ya. Jadi mereka itu mau minta seperti makanan biasa saja. Kok nggak enak ini makanan ini? Bosen makanan-makanan manna wasalwa ini. Padahal itu makanan terbaik, makanan yang diturunkan oleh Allah dari surga. Tapi mereka, ya itu tadi, akhirnya tanya lagi, apa nggak ada makanan yang biasa-biasa saja? Nabi Musa pun akhirnya, ya, karena beliau ini Nabi Ulul Azmi yang kesabarannya luar biasa, tetap sabar. Ya kalau kamu nggak mau, pergilah ke kota, ya, carilah makanan-makanan itu, banyak itu tersedia di pasar-pasar, makanan-makanan biasa, ya, makanan kacang, ya, kacang-kacangan, sayur-sayuran, bawang dan lain sebagainya. Nah, bahkan itu kalau menurut kedokteran, ya, kacang-kacangan itu ya banyak mengandung apa? Kolesterol, ya, banyak mengandung, ya, menyebabkan sakit. Tapi justru mereka orang-orang Bani Israel ini tidak tahan, ya, tidak puas. Gitu. Nah, kemudian banyak pertanyaan-pertanyaan seperti diperintahkan untuk menyembelih seekor sapi. Ditanyakan, sapi ini usianya berapa? Ya, yang nggak muda, yang nggak tua. Terus warnanya apa? Warnanya apa? Warnanya kuning, ya, kuning, ya, kemerah-merahan. Terus tidak pernah dipakai untuk membajak sawah. Ya, akhirnya nggak dapat, ya. Lah memang pertanyaan Bani Israel itu ingin apa? Ingin melepaskan, ingin menghindari dari perintah Allah. Nah, makanya di sini, ya, ini ayat ini menjelaskan apa? Nahallahu ta'ala al-mu'minina fi hadhil ayah al-karimah an kathratis su'al. Jadi Allah melarang, Allah tidak suka, Allah tidak senang terhadap orang-orang beriman yang banyak bertanya. Nah, ini. Sehingga di dalam satu hadis disebutkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Innallaha yardolakum salasan wa yakrahalakum salasan. Sesungguhnya Allah ridha terhadap orang beriman pada 3 hal dan benci kepada kalian pada tiga hal. Apa 3 hal itu yang diridhoi dan dicintai oleh Allah? Anta'budallah wa la tusyriku bihi syai'an wa anta'tasimu bihablillahi jami'au wa la tafarraqu wa antanasahu man wallallaha umurakum. Allah cinta dan senang kepada kalian pada 3 hal. Yang pertama, Allah senang, cinta kepada hambanya yang beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan tidak mensekutukannya. Allah cinta kepada kita, Allah ridha kepada kita. Nah ini, jadi Allah sangat senang, Pak, kalau kita ini beribadah hanya kepada Allah saja, mengikhlaskan niat di dalam beribadah, beramal hanya karena Allah, ya.
bukan mencari pujian manusia, bukan karena orang lain, tetapi betul-betul beribadah hanya kepada Allah saja dan tidak berbuat syirik. Nah, ini tadi sebelum saya ke sini ya, baca-baca berita viral itu di Banyuwangi itu ada yang deklarasi Perdunu. Tahu Pak Perdunu Pak? Persatuan Dukun Nusantara. Resmi Pak. Ya, deklarasi besar di gedung. Ya Allah, ya. Ini zaman apa ini? Kok ada deklarasi perdukunan Nusantara? Waduh ya. Kalau dulu kan tidak ada Pak. Ini kemusyrikan terang-terangan. Ya. Sementara hukuman seorang dukun, peramal, tukang sihir itu apa Pak? Dipenggal kepalanya. Loh sekarang marak ya. Malah ada deklarasinya. Masya Allah. Artinya kemusyrikan ini dikemas dengan cover ya, dengan kemasan ya, seakan-akan agamis Islami. Kenapa? Karena yang deklarasi itu pakai kopiah semua Pak. Terus pakai sarung, pakai peci ya. Waduh ya. Ini luar biasa kondisi hari ini. Makanya kalau kita ingin dicintai oleh Allah, Allah ridho kepada kita, anta'budullah wala tusyriku bihi syai'an. Ya. Dan ingat Allah juga berfirman, innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala, innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi. Allah tidak mengampuni dosa syirik, tidak mengampuni dosa orang-orang yang melakukan kesyirikan. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, dan Allah mengampuni dosa selain syirik. Nah, jadi ini adalah satu peringatan yang serius kepada kita. Jadi bisa dibuka surat An-Nisa ayat 48 ya. Supaya kita tahu dalilnya dan supaya kita betul-betul menghindari perbuatan syirik ya. Karena syirik ini salah satu dosa besar ya. Salah satu dosa besar yang menghapuskan amal-amalan kita, yang bisa menjadikan amalan-amalan kita itu haba'am mansuro ya, seperti debu yang berterbangan ya. Naik haji, sholatnya rajin, puasanya rutin ya, sedekahnya juga tidak ketinggalan, amal solehnya, tapi kita berbuat syirik kepada Allah ya. Kita berbuat syirik, mensekutukan Allah. Nah, ini akhirnya apa? Haba'am mansuro, amal kita itu sia-sia, berterbangan, tidak ada gunanya. Karena ada satu perbuatan kita yang mensekutukan Allah, yang itu menyebabkan amalan-amalan kita sia-sia ya. Nah, oleh karena itu kita harus berhati-hati dengan perbuatan syirik ya. Nah, sehingga di dalam surat An-Nisa ayat 48 ini Allah tegas menjelaskan, innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha wa may yusyrik billahi faqad iftara itsman azima ya. Coba dibaca artinya. Siapa? Iya, Pak. Iya, dibaca artinya yang keras. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa karena mempersekutukannya syirik, dan Dia mengampuni apa dosa yang selain syirik itu bagi siapa yang Dia kehendaki. Barang siapa menyekutukan Allah, maka sungguh dia telah berbuat dosa yang besar. Ya. Jadi dosa besar sehingga menyebabkan Allah murka. Allah tidak sayang lagi kepada kita. Allah tidak memberikan keberkahan di dalam kehidupan kita. Sehingga kalau kita sudah berbuat syirik,
Ya. Man mata la yusyriku billahi syai'an dakhalal jannah. Wa man mata yusyriku billahi syai'an dakhalan nar. Ya, jelas dan tegas Rasulullah menyampaikan kepada kita, barang siapa yang mati dan dia tidak pernah mensekutukan Allah, ya, meskipun dia ya banyak berbuat maksiat, ya, banyak melakukan dosa, ya. Barang siapa yang mati, man mata la yusyriku billahi syai'an dakhalal jannah. Ya, Allah menjamin dia masuk surga. Sebaliknya, wa man mata yusyriku billahi syai'an dakhalan nar. Dan barang siapa yang mati sementara dia mensekutukan Allah dan dia mensekutukan Allah Subhanahu wa taala, maka dia masuk ke dalam neraka. Naudzubillah tsumma naudzubillah min dzalik, ya. Jadi ini yang pertama, Allah ridha kepada kita. Sehingga agar kita tidak terjebak kepada kemusyrikan, maka ada satu arahan ulama yang harus kita jalankan, ya. Yang ini sangat penting bagi kita, bagi keluarga kita, ya. Yang harus dilakukan, karena ini juga tertera di dalam surat Al-Asr, ya. Sebagaimana Imam Syafi'i mengatakan, kalaulah Allah menurunkan surat di dalam Al-Quran itu hanya surat Al-Asr, maka sudah cukup. Nah, ini. Apa 4 hal yang harus kita lakukan itu? Yang pertama adalah al-ilmu, al-amalu bihi, ad-da'watu ilahi, was-sabru fihi. Yang pertama harus kita lakukan adalah menuntut ilmu. Kita harus faham tentang ilmu yang ada di dalam Islam ini, yang terutama adalah ilmu tentang apa? Ma'rifatullah, ma'rifatur rasul, wa ma'rifatud din, ya. Ini materi sebetulnya sudah bolak-balik Pak saya sampaikan Pak, ya. Tapi barangkali bapak-bapak, ibu-ibu ini tidak ingat, ya, lupa atau sudah lali, ya. Makanya saya ingatkan lagi, ya. Saya ingatkan lagi. Lupa, nggak ingat atau nggak paham, ya. Lupa-lupa ingat ya, alhamdulillah. Kalau lupa-lupa ingat itu masih alhamdulillah. Jadi yang paling penting adalah yang pertama al-ilmu. Dan ilmu yang harus dipahami adalah tentang apa? Ma'rifatullah, ma'rifatur rasul, wa ma'rifatud din. Yang pertama adalah mengenal Allah. Ilmu ini penting, Pak. Karena hari ini banyak orang Islam yang tidak mengenal Allah. Bahkan mereka berusaha untuk dijauhkan dari Rabbul Alamin, dijauhkan dari Allah Subhanahu wa taala. Mereka orang Islam tapi tidak menghamba kepada Allah. Makanya Rasulullah bersabda, ta'isa abdul dinar, ta'isa abdul dirham, ta'isa abdul khamilah, ya. Celaka hamba apa? Hamba dinar, hamba uang, ya. Orang Islam tapi beribadahnya di dalam hidupnya, waktunya dihabiskan pagi, siang, malam, sore, petang hanya untuk apa? Mencari uang. Makanya ta'isa abdud dinar. Ada hamba uang yang memang Tuhannya itu uang. Dan inilah orang-orang komunis, mereka memberikan doktrin kepada siapa saja untuk apa? Mengukur segala sesuatu hanya dengan materi. Sehingga doktrin mereka apa? Ya, Tuhan adalah materi. Jadi nggak ada kita percaya kepada Allah Subhanahu wa taala, nggak ada. Allah nggak ada, Allah ini. Itu menurut orang komunis, ya. Allah nggak ada. Makanya di dalam di salah satu perguruan tinggi ada seorang dosen yang melempar Al-Quran, terus Al-Quran diinjak-injak.
Mereka melogika begini, ya. Ketika itu ada seorang mahasiswa yang juga marah. Sehingga ketika Al-Qur'an ketika dosen menginjak Al-Qur'an, mahasiswa ini mengambil apa? Mengambil buku disertasinya, ya. Dibuang, ya, diludahi. Ya. Hampir mau dipukul. Tapi ditanya, "Kenapa Bapak menginjak Al-Qur'an?" Ya. Ini Al-Qur'an ini kan hanya kertas. Ya. Hanya kertas. Yang asli kan ada di sana, ya. Sama ketika mau dipukul, mahasiswa ini juga mengatakan, ya, ini kan cuma kertas Pak, ya, yang asli kan di pikirannya Bapak itu, ya. Ya, ini main logika dia. Kemudian juga banyak anak-anak sekarang itu diarahkan apa? Tidak percaya kepada surga, tidak percaya kepada neraka, ya. Anak-anak melihat surga, melihat enggak. Melihat neraka, berarti surga dan neraka itu tidak ada. Jadi hal-hal yang seperti ini mereka akan hilangkan dari kehidupan beragama kaum muslimin. Ya. Bahkan yang terbaru, ya, yang barusan saja kita baca itu, ya, keputusan dari Menteri Pendidikan. Apa Pak, Bu? Siapa yang sudah baca ini? Ingin menghilangkan identitas seorang muslim dari sekolah. Seragam, ya. Tidak boleh, ya kan, menggunakan seragam tertentu, ya. Agama tertentu. Ini siapa yang dimaksud itu? Kalau bukan orang Islam. Nggih napa mboten? Nah, disinilah ini sesuai ayat yang kita baca hari ini. Makanya ilmu yang pertama kali yang harus kita fahamkan, yang harus kita fahami adalah ma'rifatullah. Kita harus tahu, Pak, tentang Allah. Kita harus mengenal Allah. Tak kenal maka tak sayang. Nah, seberapa sayang kita, cinta kita kepada Allah. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni, ya, katakanlah kalau kamu mencintai aku, mencintai Allah, maka ikutilah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau mencintai Allah, pasti dia juga ma'rifatur rasul, kenal dengan utusan Allah, kenal dengan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mencintai Rasulullah, mengenal Rasulullah, ya. Mengenal bentuk tubuhnya Rasulullah, mengenal akhlaknya, adabnya, perjuangannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam juga dihayati, dipahami. Karena kalau kita buta sejarah, kita tidak akan tahu bagaimana bisa memenangkan Islam. Kenapa? Karena hari ini kita ini akan dihilangkan dari sejarah. Pendidikan sejarah Islam anak-anak kita itu sudah tidak diberikan apa? Materi tentang perang pada zaman Rasulullah. Tidak. Yang ada Siddiq, Amanah, Fatona. Siapa itu? Ya. Tapi ketika mereka masuk kepada materi sejarah perang Badar, perang Uhud, perang Khandaq, tidak ada. Mereka tidak paham itu. Karena sejarah itu dihilangkan. Itu sejarah terkait dengan Rasulullah. Dan sejarah bagaimana para ulama di negeri ini memenangkan, memerdekakan bangsa ini juga tidak disebutkan di dalam buku-buku sejarah. Masya Allah. Nah, inilah kondisi umat Islam hari ini, Pak. Mereka sudah dijauhkan dari Allah, mereka juga dijauhkan dari Rasulullah.
Inilah yang diinginkan oleh orang Yahudi dan Nasrani. Dan beginilah yang diinginkan oleh orang kafir sebagaimana yang disebutkan oleh Allah. Kemudian yang paling banyak hari ini mereka tidak mengenal agamanya, ya. Jadi ilmu itu ma'rifatullah, ma'rifatul rasul dan ma'rifatud din, mengenal Islam. Hari ini Islam itu tidak dikenalkan sebagaimana ajaran as-salafus soleh, tidak dikenalkan sebagaimana ajaran yang diberikan oleh Rasulullah, para sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Islam hari ini yang diterima, yang diajarkan adalah Islam moderat. Ya. Kalau Islam mengikuti sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in itu kuno. Ya. Islam seperti itu tidak membawa kemajuan. Zaman modern seperti ini ya Islamnya harus moderat seperti Islam yang diajarkan oleh Amerika, oleh Inggris, ya, oleh Eropa. Itu Islam yang baik. Ya. Jadi ketika melaksanakan ajaran Islam itu ya kita betul-betul khusyuk, tawadhu di masjid, ya, zikir. Ya. Dan untuk urusan politik, ekonomi, ya Islam itu tidak mengajarkan itu. Itu yang moderat. Ya, tidak ikut-ikutlah. Ya, yang benar itu diatur dengan demokrasi, ya itu yang bagus. Itu menurut mereka seperti itu. Jadi mereka tidak mengenal agama Islam. Bagaimana Rasulullah SAW ketika mengatur, ya, sebelum memiliki sebuah negara yang diatur dengan syariat Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah mengkondisikan di kota Madinah untuk apa? Mengajak para sahabat, umat yang ada di negeri itu dengan apa? Afsus salam wa at'imut ta'am wasilul arham wasallu wan nasu niyam tadkhulul jannata bisalam. Pertama kali Rasulullah hijrah ke Madinah itu bukan mengajarkan perang, tidak memerangi semua orang, tidak, tapi apa? Mengajarkan untuk sosialisasi, bermasyarakat. Bagaimana Rasulullah mengajarkan afsus salam, ya, untuk apa? Menyebarkan salam, ya, menyebarkan salam, mendoakan kesejahteraan, keselamatan, wa'at imut ta'am, dan memberikan apa? Memberi makan kepada fakir miskin, du'afa, saling memberikan hadiah, ya, saling menyayangi. Wasilul arham, dan hendaknya kalian itu menjaga apa? Silaturahim, ya, memperkuat persaudaraan. Ya. Kemudian wasallu wan nasu niyam, ya, salatlah ketika semua orang itu pada tidur, yaitu apa? Qiyamul lail, salat tahajud, ya. Wa minal laili fatahajjat bihina filatalak asa ayyab'atsaka rabbuka maqamam mahmuda, supaya Allah meninggikan derajat kita, memberikan kemuliaan kepada kita. Tadkhulul jannata bisalam, maka kamu akan masuk surga dengan selamat. Mudah, Pak, ya. Dan ini cara sosialisasi di tengah masyarakat hari ini harus begitu, ya. Bukan kereng-kerengan, ya, kenceng-kencengan, ya. Tidak menjaga silaturahmi, ya, tidak pernah memberikan makan santunan, ya, dan tidak memberikan salam kepada sesama mukmin. Hari ini sudah terjadi, dan siapa yang senang, Pak? Siapa yang senang? Orang kafir. Kaum muslimin sudah tidak lagi peduli dengan saudaranya, ya. Salam saja, Pak, tidak dijawab. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Dibanter, assalamualaikum, tetap gak dijawab, ya. Tapi kalau udah orang kafir salam malah dijawab. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, gimana bro, saudaraku? Ya, saudaraku. Ya. Kondisinya seperti ini. Oleh karena itu kalau kita tidak paham ilmu ma'rifatullah, ma'rifatur rasul wa ma'rifatud din,
kita juga tidak akan bisa menjawab nanti ketika kita ditanya oleh Allah di dalam kubur. Ya, ketika kita meninggal dunia, tiga pertanyaan ini pertanyaan wajib. Ya, ibarat ujian gitu, soal wajib yang tidak boleh kita tidak bisa jawab. Kalau tidak bisa jawab, sampai tidak naik kelas. Ya. Kalau dalam kubur nggak ada kelas, Pak. Ya, nggak ada kelas, sudah pasti. Ya, diazab oleh Allah. Ya. Man rabbuka, man nabiyuka, wa ma dinuka. Ya. Makanya kalau kita tidak paham Islam, ya hari ini kita ini mudah sekali untuk diadu domba. Nah, kondisi seperti ini yang sangat miris. Sehingga apa? Allah sangat cinta, sangat ridho kepada kita apabila kita itu beribadah hanya kepada Allah, memahami ilmu. Kemudian yang kedua, al-amalu bihi, yaitu apa? Kita mengamalkan ilmu yang kita pelajari. Bapak Ibu, ya, setiap hari Kamis kajian, hari Rabu kajian, hari Selasa kajian, hari Senin kajian, Ahad kajian, Sabtu kajian, Jumat kajian, kajian terus. Ya, Masya Allah, kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Dan ilmu ini harus kita amalkan. Nah, inilah tahapannya. Setelah kita memahami ilmu ini, maka kita amalkan. Al-amalu bihi. Kenapa ilmu ini harus kita amalkan? Ya. Al-amalu, al-ilmu bila amalin kasyajari bila thamarin. Ilmu itu kalau tidak diamalkan seperti pohon yang tidak berbuah, tidak bermanfaat, Pak. Ya. Tapi kalau pohon itu berbuah, itu bermanfaat untuk siapa saja. Tapi kalau ilmu tidak kita amalkan, nah ini kadang akan bisa menjadikan kita sombong. Ya, karena iblis laknatullah alaih, iblis itu adalah makhluk Allah yang ahlul ilmi, pinter iblis ini. Iblis ini pinter sampai Allah pun dibantah. Ketika diperintah untuk sujud kepada Nabi Adam, para malaikat sujud, fasajadu illa iblis. Mereka para malaikat sujud kecuali iblis. Apa kata iblis? Khalaqtahu min nar wa khalaqtani, ya, khalaqtahu min tin wa khalaqtani min nar. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Ya, saya ini diciptakan dari api yang mulia, sedangkan dia diciptakan dari tanah. Kenapa saya harus sujud kepada dia? Ya, Allah dibantah. Sekarang pun banyak orang yang membantah syariat Allah, itu banyak. Maka orang-orang yang seperti temannya siapa? Ya. Temannya iblis. Banyak iblis sekarang ini yang ya minal jinnati wan nas, ya. Setan-setan yang berbentuk manusia ini banyak sekali, ya. Nah, kemarin sudah kita bahas setan-setan itu, ya. Setan-setan sudah kita bahas. Nah, hari ini kita banyak menemukan iblis ini, ya. Ilmunya banyak tapi dia tidak mempraktekkan ilmu itu. Pengetahuan Islamnya bahkan dia berada pada apa? Pada puncaknya, ya, profesor gelarnya. Belajar Islamnya di mana? Di Eropa. Ya. Tetapi begitu datang mengacak-ngacak, menghancurkan ajaran Islam. Ya. Nah, inilah kondisi hari ini, Pak. Kalau kita tidak memahami Islam dengan benar, maka kita akan diajak untuk mengamalkan Islam yang moderat, Islam yang berasal bukan dari asalnya, Islam yang bukan ajaran Rasulullah SAW dan bukan Islam yang diamalkan oleh para sahabat tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Nah, ini kalau berbicara bagaimana bentuknya, mungkin jenengan paham, ya, model-modelnya bagaimana yang hari ini yang merusak ajaran Islam yang sesungguhnya. Ini. Oleh karena itu
Yang kedua adalah al-amalu bihi. Ilmu itu ya, setelah kita fahami kita amalkan. Dan yang ketiga yang harus kita fahami adalah ad-da'watu ilaihi, ya. Kita ikut berdakwah, ikut mendakwahkan, ya. Nah, Bapak Ibu ya, saudara-saudari ya, adik-adik yang di sini yang ikut kajian ya, yang senantiasa berkecimpung di dalam majelis ilmu, mari ilmu yang kita miliki ini kita amalkan dan kita dakwahkan. Dan yang keempat adalah as-sabru fihi, as-sabru 'alal adza, yaitu kita bersabar. Untuk mendakwahkan Islam ini tidak mudah. Untuk mendakwahkan Islam ini itu penuh dengan resiko. Oleh karena itu kita harus bersabar. Kenapa? Karena kita mengorbankan harta, bahkan mengorbankan apa? Nyawa, mengorbankan waktu, ya. Jadi untuk mendakwahkan Islam, mendakwahkan ilmu dan kita mengamalkannya ini satu perjuangan, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Tetapi kaidahnya man sabara dhafira, barang siapa yang bersabar maka dia beruntung. Man sara ala darbi wasala, barang siapa yang berjalan di atas jalan yang benar ini dia akan sampai, ya. Mudah-mudahan Allah memasukkan kita ke dalam surga. Jadi ada 4 yang harus dipahami, Pak, Bu. Apa tadi? Al-ilmu, al-amalu bihi, ad-da'watu ilahi, was-sabru fihi, ya. Itu tertera di dalam surat Al-Asr. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu, ya, amanu. Illal ladzina amanu. Nah, orang-orang yang beriman, yang berilmu, ya, amanu wa amilus solihati, ya, mengamalkan, ya, beramal soleh. Wa amilus solihati wa tawasau bil haqqi, ya. Jadi mendakwahkan kebenaran, ya, mendakwahkan kebenaran, wa tawasau bis sabr, ya, bersabar, ya. Jadi itu kewajiban kita yang harus kita fahami. Kemudian yang kedua adalah wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Allah ridha dan cinta kepada kita ketika kita betul-betul menjaga persatuan dan kesatuan dan tidak bercerai-berai. Wah, persatuan dan kesatuan hari ini betul-betul dirusak, ya, dihancurkan, sehingga apa? Umat Islam tidak bisa bersatu. Umat Islam tidak bisa melawan kekuatan mereka. Nah, jangankan, ya, orang biasa, antara tokoh, ulama, ustadz, ini sudah mulai apa? Bertikai. Terjadi konflik, ya, selalu mencari kelemahan, mencari celah masing-masing, sehingga sangat lemah hari ini. Kondisi umat Islam saat ini sangat lemah, ya. Umat Islam tidak bisa mengendalikan perekonomian, ya. Ada kemarin itu namanya Dr. Zaim Saidi. Itu beliau pakar, ya, dinar dirham. Di Bogor itu beliau punya satu pasar muamalah. Pasar muamalah itu ya jual beras, jual minyak wangi, jual alat-alat, ya. Itu transaksinya pakai dinar dirham. Itu kemarin ditangkap, Pak. Ditangkap sama Bareskrim. Kenapa? Karena undang-undangnya tidak boleh transaksi menggunakan selain rupiah. Dan itu melanggar undang-undang, dendanya 200 juta. Ya. Jadi kurungan minimal 1 tahun penjara. Jenengan transaksi dengan menggunakan dinar dirham, dengan menggunakan emas, ya, yang Rasulullah bersabda tidak akan beruntung, ya, umat, ya, pada akhir zaman nanti kalau tidak menggunakan, ya, abyad wa asfar, ya,
putih dan kuning itu maksudnya ya emas dan perak, dinar dirham. Secara ekonomi saja, ekonomi syariah kita tidak bisa melaksanakannya. Bagaimana? Ya. Sangat lemah, Pak. Itu pun yang mengkritik ya banyak dari kalangan umat Islam. Ya, itu loh. Kalau mau transaksi dinar dirham ya di Arab sana. Wong Arab juga tidak pakai dinar dirham. Ya. Wah, Arab saja tidak pakai dinar dirham, katanya ke Arab. Ya. Nah, inilah Pak kondisi kita hari ini, semakin lemah. Kalau kita tidak bersatu di antara kaum muslimin satu dan yang lainnya, semakin hari semakin pada kondisi lemah. Ya. Bayangkan, ulamanya dipenjara. Ya. Rekeningnya dibekukan. Anggotanya disisir, Pak. Kalau masih memakai ya dengan sesuatu larangan itu diambil. Ya, down semuanya, pimpinan-pimpinannya diambil semua. Kondisi-kondisi seperti ini ya memang mengerikan ya. Tapi inilah resiko perjuangan. Untuk apa? Untuk mengamalkan dan mendakwahkan syariat Islam. Nah, ini. Kalau tidak ada persatuan di antara kaum muslimin, ya, antara yang satu dan yang lainnya menguatkan, ba'duhum ba'du yasuddu ba'duhum ba'du, ya, saling menguatkan, ka'annahum bunyan, ya, sebagaimana bangunan yang kokoh, ya, seperti batu bata itu. Nah, ini akan mudah, ya, mudah dirobohkan, sangat lemah sekali. Untuk ekonominya saja tidak bisa ya diatur dengan aturan Islam dan kita tidak bebas melaksanakan syariat Islam. Masalah pendidikan juga begitu. Hari ini pendidikan itu semakin hari ya Allah ya. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah saya ya mungkin ini sedikit tahadus binikmah ya, membicarakan nikmat Allah ya. Bisa mengelola pesantren itu ya alhamdulillah. Kita punya otoritas, Pak. Otoritas untuk apa? Menerapkan Islam. Di dalam dunia pendidikan ya, kita di situ berusaha untuk menerapkan Islam ya. Lingkungan-lingkungan yang Islami. Kenapa? Karena hari ini kalau anak-anak itu berada pada pendidikan yang tidak Islami, tentu fikrohnya akan rusak. Secara pemikiran mereka dirusak. Ya. Kurikulumnya pun kurikulum yang dibuat untuk merusak, ya, ilmunya, untuk merusak agamanya. Nah, di sini sangat berbahaya sekali. Maka mudah-mudahan ya kita berharap ya Allah Subhanahu wa taala menyatukan ya kaum muslimin, menyatukan para ulama, tokoh-tokoh umat yang berusaha untuk apa? Mengembalikan Islam. Karena hari ini Islam ini betul-betul akan dihilangkan. Kalau kita tidak bertahan, kita akan meninggalkan generasi yang lemah. Kita akan meninggalkan satu generasi yang tidak sama sekali tersentuh dengan Islam. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah min dzalik. Ya. Oleh karena itu Allah mengingatkan kita di dalam surat An-Nisa ya. Di dalam surat An-Nisa itu kita diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala supaya jangan kita meninggalkan generasi yang lemah ya. Di dalam surat An-Nisa ayat 9 itu Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wal yakhshal ladzina la taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afan khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qaulan sadida. Ayat 9 itu Allah berfirman, dan hendaknya kalian takut ya. Lau taraku min khalfihim dzurriyyatan ya. Jadi hendaknya kalian takut nanti kalian meninggalkan satu generasi anak cucu yang apa? Yang lemah. Lau taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afan. Masya Allah Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah ya.
Kita tidak bisa bayangkan kalau mereka nanti menjadi komunis, kalau mereka nanti menjadi kafir, kalau mereka nanti menjadi murtad, generasi kita, anak cucu kita, dan kita tidak akan pernah bertemu di surga. Karena antara lembah yang satu dan lembah yang satunya ini tidak akan bisa bertemu. Antara kafir dan mukmin ini tidak akan bisa bertemu selamanya. Oleh karena itu kita diingatkan betul oleh Allah Subhanahu wa taala supaya apa? Tidak meninggalkan generasi yang lemah secara fisik dan lemah secara ilmu din. Oleh karena itu Allah mengajarkan kepada kita diberikan satu sejarah yang akan kita terapkan di dalam kehidupan generasi kita. Siapa yang digambarkan oleh Allah di dalam Al-Quran yang kuat secara ilmu dan fisiknya? Siapa? Yang bisa mengalahkan Jalut, yaitu siapa? Tolut. Ada satu sifat, ada dua sifat yang dilekatkan oleh Allah pada Tolut, yaitu apa? Bastotan fil ilmi wal jismi, yaitu bastotan fil ilmi, betul-betul dia memiliki ilmu, kuat secara keilmuan. Wa bastotan fil jismi, dan kuat secara fisik. Alimu auladakum bisibaqah warrimaya warukubal khail. Ya. Rasulullah bersabda, ajarkan anak kalian itu as-sibaha, berenang, ar-rimaya, memanah, warukubal khail, dan berkuda. Ya. Ini olahraga yang disunahkan, yang memang bertujuan untuk menguatkan fisik dan mental. Ya. Menguatkan fisik dan mental. Renang ini tidak sembarangan, Bu, Pak. Orang bisa renang. Ya. Saya juga tidak yakin kalau di sini bisa renang semua. Ya. Dan renang ini ya harus cul-culan, ya. Kalau sudah nanti dilempar di tengah laut itu, karena apa? Kaum muslimin itu punya sejarah menguasai, memerdekakan, membebaskan negeri-negeri kafir itu. Mereka juga lewat lautan, ya, lewat laut, berenang, memanah, ya, dan berkuda. Nah, ini bastotan fil ilmi wal jism. Nah, hari ini itu umat Islam itu ilmunya itu ya lemah, fisiknya waduh, kolesterol, encok, diabetes, komplikasi, ya, OTG, ya, nggak ada gejala, tahu-tahu meninggal dunia. Nah, padahal di dalam Islam itu kita diajarkan untuk kuat. Oleh karena itu Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah sangat mencintai kita untuk mempunyai kekuatan, ya. Wa'idul lahum mastata'tum min quwwah, agar mempersiapkan kekuatan, turhibuna bihi aduwallahi wa aduwakum, ya. Coba Mas dibaca surat Al-Anfal ayat 60. Ya. Allah sangat cinta, Allah memerintahkan kita untuk mempersiapkan kekuatan apa saja yang kita mampu, ya. Untuk menakut-nakuti musuh. Tapi hari ini kan kita yang takut, Pak. Musuh malah nggak takut sama kita. Ya, kita yang malah ketakutan. Karena apa? Kita tidak punya kekuatan. Nah, sementara kewajiban kita adalah mempersiapkan sebuah kekuatan. Surat Al-Anfal, ya, surat ke-8 ayat 60, ya. Antum yang sudah dapat, ya? Antum dapat? Ya, dibaca terjemahnya. Dan persiapkanlah dengan segala kemampuan untuk menghadapi mereka dengan kekuatan yang kamu miliki dan dari pasukan berkuda yang dapat membentangkan musuh Allah, musuhmu, dan orang-orang selain mereka yang kamu tidak mengetahuinya, tetapi Allah mengetahuinya. Apa saja yang kamu infakkan di jalan Allah niscaya akan dibalas dengan cukup kepadamu, dan kamu tidak akan dizalimi, dirugikan. Ya,
Itu nanti dibaca Bapak Ibu, saudara-saudari ya, adik-adik dibaca lagi nanti ya di rumah. Dibaca lagi surat Al-Anfal ayat 60 kalau bisa dengan terjemahnya. Kalau nanti malas baca terjemahnya, ketik aja di YouTube. Kajian YouTube ya, surat Al-Anfal, tafsir surat Al-Anfal ayat 60. Nah, nanti ketemu ustadz siapa saja nanti dijelaskan masalah itu. Ya. Yang penting ustadznya dikenal, Pak, ya. Ya, khawatir nanti ustadz tapi ikut deklarasi Perdunu, ya. Persatuan Dukun Nusantara, ya. Nah, itu penting ya. Kalau kita kaji malam ini ayat ini ya, banyak ya, tidak selesai. Tapi intinya adalah kita diperintah oleh Allah, hukumnya wajib mempersiapkan ya, wa'aidu lahum mastata'tum min quwwah, ya, kekuatan. Di dalam tafsirnya itu apa? Ala innal quwwata ar-ramyu, ala innal quwwata ar-ramyu, ala innal quwwata ar-ramyu. Rasulullah bersabda 3 kali bahwa kekuatan yang dimaksud itu apa? Ar-ramyu. Apa, Pak? Melempar ya, memanah ya. Kalau diartikan memanah ya pas, karena pada waktu itu memang ya untuk senjata tempurnya adalah dengan ar-ramyu, panah ya, dengan memanah ya. Kalau sekarang mungkin ya bisa saja dengan persenjataan yang bisa menggentarkan musuh. Nah, jenengan pun gak ada nopo pun ya, lating ya, mungkin juga ndak punya lating ya. Yang punya ibu-ibu malahan emak-emak yang punya. Nah, di situ orang Yahudi justru memperhatikan ayat itu daripada kita. Mereka hari ini mengajarkan kepada anak-anaknya ya, dan mereka di sana legal, Pak, persenjataan itu, Pak, wajib militer. Ya, anak-anak sudah bisa bongkar pasang. Dan ini mereka memiliki kurikulumnya di dalam pendidikan. Di dalam pendidikan. Sekarang anak kita pendidikan kurikulum olahraga saja mau dihapuskan kok, biar enggak ada olahraga. Ya. Olahraganya apa ya? Nanti paling senamnya joget-joget. Ya, joget-jogetnya disco ya. TikTok. Nah inilah. Ini terkait dengan ayat ini, kita harus menyiapkan satu generasi, yaitu apa? Bastotan fil ilmi wal jism, yaitu yang memiliki ilmu yang baik dan kekuatan fisik yang bagus. Sehingga apa? Di situ Allah memerintahkan mempersiapkan kekuatan itu untuk apa? Turhibu nabihi aduwallahi wa aduwakum. Supaya apa? Untuk menakut-nakuti musuh-musuh Allah dan musuh kalian. Nah, dari kalimat ini, dari ayat ini, kira-kira kita posisi umat Islam menakut-nakuti musuh apa kita yang takut dengan musuh? Terbalik, Pak, sekarang ini, Pak. Takut diancam. Padahal jumlah kita banyak. Dan di dalam ayat itu dan di dalam surat Al-Baqarah, nanti kita bahas tafsirnya ya, tentang Talut ini ya. Itu Allah Subhanahu wa taala memberitahukan kepada kita, menginformasikan kepada kita ya. Kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biidznillah. Berapa banyak ya kelompok kecil yang jumlahnya sedikit mengalahkan kelompok yang banyak yang berjumlah banyak pasukannya biidznillah, dengan izin Allah. Itu terbukti di dalam perang Badar, jumlah 313 tentara pasukan kaum muslimin melawan 1000, 3 kali lipat kekuatan musuh. Tapi mereka takut. Kenapa? Umat Islam itu bastotan fil ilmi wal jism, akidahnya kuat hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, bertawakal hanya kepada Allah. Secara fisik mereka berlatih, mereka memiliki badan ya yang kuat ya.
Kalau yang sudah umroh dan haji akan tahu bagaimana medan tempurnya, ya, Madinah dan Makkah itu gunung-gunung, bukit-bukit, ya. Medannya keras, ya. Oleh karena itu para sahabat, ya, di dalam buku sejarah, buku sirah itu para sahabat dan Rasulullah sendiri, ya, di dalam menggambarkan bentuk tubuhnya itu apa? Kalau sekarang itu sispek gitu Pak ya. Ya, perutnya itu kayak ya kotak-kotak itu ya. Ya. Kalau sekarang ini ya enggak kotak-kotak lagi, Pak. Bulat-bulat. Enggak pernah lari ya, enggak pernah berkuda ya. Enggak pernah berenang. Mana takut musuh sama antum? Mana ada musuh takut ya? Malah seneng mereka ya. Sudah terlena dengan dunia ya, padahal dunia juga tidak seberapa. Ya, fisiknya lemah, sakit-sakitan ya. Boyo sing gambatan sikilinu, sing moto burem, sing ya, ndas ngelu bendino, aduh cekot-cekot ya. Ya, cekot-cekot ngeluh. Ya. Yang dipikir bukan perjuangan, yang dipikir bukan Islam, tapi yang dipikir cekot-cekot gara-gara gak duit. Ya Allah. Apalagi kena PSBB ya Allah. Nah, di sini semakin lemah. Umat Islam semakin lemah, akidahnya lemah, fisiknya lemah, ilmunya lemah. Udah bantai sama ya. Ya ini hanya menyadarkan ya Pak ya. Kita saling watawasau bil haqqi watawasau bis sabr. Ya, nanti dibaca lagi tafsirnya surat Al-Anfal ayat 60. Kalau nggak punya tafsir di rumah, nggak punya terjemahan Al-Quran di rumah, buka YouTube, pasti punya HP semua. Ya, nggak punya kuota Ustadz, ke warung kopi. Tapi jangan ngobrol ya, dibuka ya, dibuka ya YouTube kajiannya ya. Ya, Masya Allah ya. Ini memang penting Pak, sehingga bahasan kita ini ya, akhirnya kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang ya. Kita masih melanjutkan surat 108 sama surat 109. Karena ini terkait dengan wakil ya, dengan kondisi realitanya sekarang ini. Kondisi hari ini betul-betul terjadi. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 108 ini memang kita ini jangan banyak bertanya, jangan banyak mencari-cari alasan lah untuk tidak melaksanakan syariat Islam ini. Jangan banyak-banyak ya, nggak mau taklim saja alasannya banyak. Nang kono ono kopi ini apa enggak? Nang kono ono bakso ini apa enggak? Nang kono mangane apa? Lah wong arep pengajian takon ya. Wis gak berangkat yo gak apa-apa wis ya. Terserah antum ya. Nah, jadi ini ayat yang cukup realistis ya, sesuai dengan kenyataan kita, sehingga kita jangan seperti sifat Bani Israel yang tidak bisa bersyukur ya, dengan kenikmatan-kenikmatan yang melimpah yang diberikan oleh Allah kepada mereka, dan mereka banyak tanya. Ya. Oleh karena itu saya akhiri dengan satu hadis yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Di sini disebutkan daruni mataraktukum fa inna ma halaka man kana qablakum kasratu masailihim wa ikhtilafu ala anbiyaihim fa idza ya amartukum bi amrin fa'tu minhu mastata'tum wa in nahaitukum anhu an syai'in fajtanibuhu. Jadi di sini Rasulullah SAW bersabda, orang yang paling banyak ya kehancuran yang menyebabkan kaum-kaum terdahulu itu dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah kasratu masailihim, kasratu su'al. Karena mereka banyak bertanya. Ya. Sehingga mereka banyak bertanya, tidak menjalankan perintah Allah, akhirnya diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Waqtilafuhum ala anbiya'ihim, dan perselisihan di antara
mereka dan nabinya. Kalau sekarang itu pengganti Rasul ini siapa? Al-ulama warasatul anbiya. Ulama itu adalah pewaris para nabi. Dan mereka yang dihancurkan oleh Allah yang banyak berselisih dengan ulamanya. Ya, ulamanya dibantah, ulamanya dibantai. Tidak hanya dibantah, dibantai, dicaci, dihina, dipenjara. Naudzubillah min dzalik. Ya. Dulu Bani Israel itu membunuh Nabi siapa? Yang dibunuh Nabi Bani Israel? Nabi Zakaria dan Nabi Yahya. Nabi Zakaria digergaji, Pak. Nabi Yahya dibunuh oleh kaumnya sendiri. Nah, jadi dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila datang perintahku kepada kalian, fa'tu minhu mastata'tum, laksanakanlah perintah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sunnah-sunnahnya, ajarannya, mastata'tum, yang kalian mampu, ya, yang kalian mampu dan harus maksimal menjalankan sunnah Rasulullah, perintahnya. Dan apabila aku melarang kalian, maka hendaknya kalian jauhi. Insyaallah selamat fid dunya wal akhirah. Barakallahu fikum. Mudah-mudahan kajian pada malam hari ini bermanfaat dan semakin meningkatkan keimanan kita, dan mudah-mudahan kita semuanya istiqomah dan diwafatkan oleh Allah dalam keadaan husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Kita akhiri dan kita tutup majelis kita pada malam hari ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.